Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat hujan deras beberapa jam, ratusan rumah di kawasan Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru terendam banjir. Air banjir yang merendam kawasan ini mencapai lebih dari 1 meter, sehingga warga pun dievakuasi. Akibat diguyur hujan deras, jalan di Desa Ayunan Papan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin ambrol pada Sabtu 26 Desember 2020 lalu. Ketersediaan ikan laut di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin melimpah dan harganya pun stabil. Sementara stok ikan laut dipastikan cukup hingga tahun baru mendatang. Akibat hujan deras beberapa jam, ratusan rumah di kawasan Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru terendam banjir. Air banjir yang merendam kawasan ini mencapai lebih dari 1 meter, sehingga warga pun dievakuasi. Ada apa, Bu? Awas. Mundur. Oh, ini anaknya. Banjir di kawasan Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru terjadi pada Sabtu 26 Desember 2020 sekitar pukul 3 WITA dini hari. Saat dipantau pada pukul 9 WITA pagi, ketinggian air banjir sudah mencapai 125 cm, bahkan diperkirakan masih terus meninggi. Sejumlah petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri pun bergegas mengevakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Proses evakuasi menggunakan tali tambang dan saling bergotong royong karena arus air banjir cukup deras. Sementara di kawasan banjir yang airnya sudah mencapai lebih dari 1 meter, dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Evakuasi diutamakan bagi warga lansia, wanita, dan anak-anak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru, Zaini, mengatakan, banjir yang melanda kawasan Ujung Murung berdampak terhadap sekitar 150 kepala keluarga. Banjir di desa di kelurahan Sungai Tiung ini, maksudnya di Ujung Murung, ada 2 RT yang sangat terdampak. Nah, itu kurang lebih 150 kakak yang terdampak. Nah, itu memang kami sudah bersama dengan TNI Polri yang melaksanakan evakuasi, terutama dengan evakuasi lansia dan anak-anak yang kita khawatirkan. Karena memang saat ini memang kondisinya memang air selalu bertambah terus ini. Jadi kita terus waspada. Sementara Kapolsek Banjarbaru Timur, Ibtu Hamdari, mengatakan, banjir berawal di Kelurahan Cempaka dan saat ini turun di kawasan Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung. Ia juga memperkirakan air banjir akan turun lagi ke kawasan Pumpung. Banjirnya berasal dari Cempaka, Pak. Jadi nanti ini sebagai tumpuan air dari Cempaka menuju ke Sungai Tiung, nanti ke kelurahan di Pumpung, daerah Pumpung, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir ini. Sejumlah warga terutama lansia dan anak-anak telah dievakuasi. Namun sebagian warga ada juga yang masih memilih tetap bertahan di rumah. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjir melanda ratusan rumah di kawasan Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada Sabtu sore sudah surut dan warga kembali beraktivitas seperti biasanya. Banjir mencapai ketinggian 1 meter lebih yang melanda kawasan Ujung Murung, Sungai Tiung, Cempaka, Kota Banjarbaru tampak sudah surut saat dipantau pada Minggu siang 27 Desember 2020 kemarin. Kedalaman dan arus air sungai di kawasan setempat sudah kembali normal seperti biasa
Begitu pula dengan aktivitas warga sekitar. Salah satu warga, Wilda, mengatakan banjir yang melanda kawasan ini sudah surut sejak Sabtu sore 26 Desember 2020 lalu, tepatnya pada sekitar pukul 16 WITA. Banjir. Gimana kondisi banjirnya? Lumayan deras kemarin dan bahkan ada warga kami yang dievakuasi juga. Terus didirikan dapur umum di sebelah sana. Berapa lama dapur umumnya didirikan? Sekitar sampai selesai banjir. Kalau kalau air surutnya sampai berapa lama di sini? Air surut kira-kira habis asar. Sekitar jam 4. Ya, Kalau dapur umumnya berapa lama didirikan sini? dapur umumnya didirikan sampai selesai banjir. Sempat warga ngambil makanan lah. Ya. Warga yang sempat dievakuasi saat banjir sudah kembali pulang ke rumah masing-masing setelah air banjir surut pada Sabtu sore lalu. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Desa Labuan Tabu di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar kebanjiran dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Air banjir tidak sampai masuk ke rumah warga, namun musola sekolah di kawasan setempat terendam. Beginilah banjir yang terjadi di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar saat dipantau pada Minggu sore 27 Desember 2020. Air banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm ini tampak hanya merendam jalan saja, namun tidak sampai masuk ke rumah warga. Warga sekitar Jumelda mengatakan banjir sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kalau banjir ini mulai kapan nih? Sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari lah. Enggak? Masuk ke dalam rumah banyunya. Belum, sedikit lagi itu nah. Kalau depan rumah nih berapa nih tingginya nih? Kelihatannya Itu berapa meter? ada setengah meter. Heeh. Berapa tingginya nih di depan rumah? 50 cm ya Oh, oke. dalamnya. Dalamnya. Tinggi. Meski air banjir tidak sampai masuk ke rumah warga, namun musola sekolah menengah pertama SMP Negeri 5 Martapura di kawasan setempat terendam. Salah satu guru di sekolah tersebut mengatakan musola yang terendam banjir ini juga merupakan perpustakaan, sehingga selain sejadah dan karpet yang terendam, ada sejumlah buku juga yang menjadi basah dan harus dipindahkan. Kolonya anu tuh sampai 10 lemah, 10 rak yang rak yang di bawah tuh Pak. Rak di bawah, paling bawah tuh semuanya terendam. Apa yang bisa diselamatkan selain itu, Bu? Selain buku-buku, Bu? Buku-buku, terus tadi karpet, tempat sejadah. Itu yang Ini kan sekolah libur, Bu. Ibu tahu banjir dari mana, Bu? tanya anak-anak tadi, Pak. Anu dalamkah banyu di sini? Dalam, Bu aja. Jadi ada perasaan tuh di perpustakaan ini ternyata benar tadi ada tengah hari tadi ulun ke sini tadi. Sementara itu banjir yang merendam kawasan Desa Labuan Tabu ini tampak dimanfaatkan anak-anak setempat untuk bermain air dan berenang. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.